Oke, kalau sudah mulai tersenyum, kita mulai ya. Jadi saya diundang sama tim SBO, Teh Muri dan kawan-kawan untuk membedah tentang Kitab Anti Penundaan. Kitab Anti Penundaan ini buku ke-7 saya, buku terbaru. Nah, setelah kemarin kita sempat ngebedah tentang buku sebelumnya, buku yang ke-6 yaitu Self Coaching ya. Itu kapan ya? Kayaknya udah lama banget ya. Padahal baru bulan kemarin kayaknya. Nah, saya mau cerita sedikit aja ya tentang buku ini. Kenapa sih penundaan itu kemudian diangkat dan dijadikan sebuah buku? Karena ketika saya ngobrol ke sebagian orang, rata-rata itu menganggap penundaan itu sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang perlu diatasi, bukan sesuatu yang perlu dibereskan. Toh setiap orang juga menunda-nunda. Mulai dari yang sederhana, nunda-nunda cuci piring, sampai yang agak besar, nunda-nunda investasi, nunda-nunda untuk nabung dana pendidikan anak, nunda-nunda olahraga, dan lain sebagainya. Padahal kalau dari yang saya pelajari, penundaan itu sebuah musuh, sebuah ya, atau sebuah betul ya, sebuah musuh yang sangat besar, musuhnya diri kita. Saya menyebutnya sebagai musuh dalam selimut. Karena dia kelihatan tidak berbahaya, tapi diam-diam kerjaan dia adalah mensabotase diri kita sendiri. Saya cerita misalnya gini, kita pandemi kan udah hampir 2 tahun ya, atau udah lewat? Belum, Maret nanti 2 tahun. Nanti ya, udah hampir 2 tahun. Semenjak pandemi, kelas online itu bertebaran di mana-mana. Sesi Zoom itu kayaknya tiap hari ada. Dari satu sesi Zoom ke sesi Zoom yang lain, kelas-kelas yang tadinya berbayar tiba-tiba berubah jadi free, trainer yang tadinya susah diakses karena bayarnya mahal kalau ikut kelas offline-nya, tiba-tiba buka kelas online yang murah meriah, dan lain sebagainya. Pintu-pintu untuk belajar itu kebuka di mana-mana. Nah, kita kan seneng ya, euforia kan. Wah, ada sesi Zoom, gratis lagi datang. Belajar. Oh, besok ada lagi. Datang lagi, belajar lagi. Besok datang lagi, belajar lagi. Sehingga kemudian pengetahuan kita itu nambah banyak. Pengetahuan kita nambah banyak, nambah banyak, nambah banyak, nambah banyak, nambah banyak. Pertanyaannya gini, tindakan kita, perilaku kita, action kita, itu sebanyak pengetahuan yang sudah kita kumpulkan atau tidak? Kayaknya enggak. Jadi setiap kita itu punya pengetahuan yang banyak nih. Tetapi yang dipraktekkan, yang diamalkan, yang dijalankan, yang dikerjakan itu jauh dibandingkan dengan pengetahuan yang kita punya. Terus lucunya, ketika kita berusaha cari solusi, apa ya yang perlu saya lakukan supaya saya bisa segera bertindak? Kita belajar lagi. Kita ngumpulin pengetahuan lagi, kita numpuk informasi lagi. Akhirnya tambah jauh gap-nya, kesenjangannya itu makin jauh. Bukan berarti belajar itu nggak boleh ya. Boleh. Ini fenomenanya adalah fenomena kesenjangan antara pengetahuan dengan tindakan, antara ilmu dengan amal. Jadi ilmu kita itu segini, misal katakanlah 1-10 itu di 9 lah katakanlah. Tetapi amalan kita, praktek kita, tindakan kita mungkin cuma 2 atau 3 di level 2 atau level 3. Masih jaraknya itu masih jauh. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah karena kita menunda.
Dan penundaan selalu masuk akal. Misal, ini misal aja ya. Pengen jadi content creator, atau pengen punya followers di Instagramnya banyak, supaya gampang jualan produk misalnya. Atau pengen sharing lah, pengen sharing aku punya pengetahuan ini, mau tak share dalam bentuk konten di Instagram, misalnya begitu. Terus kita ikutlah sebuah kelas, mungkin awalnya baca buku ya, baca artikel, tentang bagaimana sih mengoptimalkan Instagram. Oh gini ya ternyata ya. Terus ngerasa, kayaknya ilmunya masih belum cukup nih. Coba belajar lagi, ikut kelasnya. Akhirnya kita ikut kelas optimasi Instagram. Belajarlah di sana. Oh bikin konten itu begini, bikin konten atau biar rapi begini, biar bagus itu begini, dan sebagainya. Selesai kelas, langsung praktek. Mungkin dari 10 peserta, yang praktek 1 atau 2. Yang sisanya coba-coba, sekali 2 kali mungkin posting. Tapi kemudian apa? Merasa, kayaknya ilmu saya belum cukup, saya desainnya masih jelek, saya tak belajar cara ngedesain dulu, akhirnya ikut kelas lain, kelas Canva misalnya, atau kelas PowerPoint, kelas desain menggunakan Pixel Labs misalnya, dan lain sebagainya. Terus apakah setelah itu jadi lebih pede? 1-2 orang lagi dari 10. Sisanya enggak, merasa kurang lagi, merasa kurang lagi, merasa kurang lagi. Tanpa disadari, perasaan kurang tadi adalah cara kita untuk menunda. Dan ini terjadi bukan hanya dalam urusan bikin konten seperti ini gitu ya, seperti yang dicontohkan. Banyak orang bikin resolusi misalnya, resolusi tahun baru. Ini bentar lagi kan tahun baru ya. 2 bulan lagi, Coach. 2 bulan lagi. Oke, 2021 saya mau lebih banyak olahraga. Karena selama 2020 kan pandemi, banyak duduk, kebanyakan di depan layar, punya resolusi. Oke, 2021 mau lebih banyak gerak, lebih banyak olahraga. Tiba-tiba udah Oktober, perasaan pernah nulis nih. Januari pernah nulis nih kayaknya gitu. Kok masih belum ditulis, belum dikerjakan. Ya awalnya cuma nundanya belum punya sepatu yang lucu, nanti deh beli sepatu yang lucu dulu. Kesindir. Atau misalnya, nanti deh enaknya olahraga Hujan, itu, Coach. Beli treadmill dulu. Hujan. Olahraga itu enaknya bareng sama anak, sama suami. Tapi suami masih belum mau olahraga. Ya udah, saya ini dulu deh, bujukin suami dulu deh. Atau ya olahraga itu yang bener itu pakai apa ya? Masa cuma jalan aja, kayaknya nggak optimal deh. Coba saya cari-cari scrolling video, nonton YouTube, cari-cari nih olahraga yang bagus itu apa. Oh ada lari, ada jogging, ada high intensive interval training, oh ada senam ini, ada senam itu, dan sebagainya. Terus bingung, yang mana ya yang dipakai ya? Mikir gitu. Overthinking, nggak ngambil keputusan. Akhirnya tiba-tiba bulannya udah ganti, udah Oktober, udah hujan mulu. Tiap pagi hujan, terus punya alasan pembenaran lagi dan sebagainya. Bacain buku anak, habis ikutan webinar, pentingnya membaca nyaring di depan anak-anak. Wah, bagus nih, terapin di anak-anak. Pulang ke rumah, mulainya dari mana ya? Kayaknya ngomong sama anak-anak kok nggak enak ya? Gimana ya? Masa tiba-tiba langsung diajakin dengerin mamahnya baca sih? Oke deh, kalau gitu persiapan dulu aja deh. Berarti seminggu ke depan persiapan dulu, aku ngobrol-ngobrol dulu sama anak-anak. Ngobrol sehari, 2 hari, hari ketiga lupa tujuan awalnya. Tiba-tiba udah lewat 3 bulan aja, belum membacakan 1 buku pun ke anak. Anaknya keburu ulang tahun, Coach.
Nambah Awalnya umur. cuma nunda-nunda hal yang sedikit gitu. Cuci piring juga sama ya. Kalau habis makan cuci piring kan ringan sebenarnya. Atau habis masak langsung dicuci alat masaknya, itu ringan. Cuma kan kadang-kadang kita itu lagian cuma sedikit lah, simpen dulu aja deh nanti. Tiba-tiba sore numpuk. Begitu lihat kerjaan itu banyak, kompleks, susah, kecenderungan kita menunda itu jadi tinggi. Jadi kalau teman-teman baca buku Kitab Anti Penundaan, sebab penundaan nomor 1, sebab penundaan yang pertama, itu adalah tugas yang kalau dipikirin berat. Istilahnya tugas aversif, istilahnya. Jadi tugas yang kalau dipikirin berat, bukan dikerjain ya, dipikirin. Ada nggak tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan yang kalau dipikirin itu berat? Misal ya, saya dulu nih, ini aib-aib saya kalau di Kitab Anti Penundaan di obral-obral tuh. Tapi ada satu yang nggak saya tuliskan di sana, saya ceritakan di sini aja ya. Tolong jangan disebarluaskan, ini aib saya. Ya. Saya pernah nunda-nunda pengurusan akte kelahiran anak. Yang mana sebenarnya simple, sederhana. Cukup bawa surat keterangan lahir ke dinas apa namanya itu? Kependudukan ya. Nah, dinas catatan sipil ya. Kependudukan dan catatan sipil. Disduk Capil. Sederhana kan? Cuma di pikirannya berat. Aduh, ini nanti kira-kira kan udah telat setahun nih. Dimintain syarat-syarat lain nggak ya? Perlu datang ke Pak RT, Pak RW dulu nggak ya? Atau bisa langsung aja? Itu ditunda tuh. Sampai akhirnya 2 tahun. Akhirnya 3 tahun, 4 tahun. Pas anak mau masuk SD, baru diurus. Sehingga kalau lihat akte kelahiran anak saya itu ada yang agak lucu nomornya. Ada garis miring dispensasi. Itu tanda bahwa ngurusnya udah telat banget. Itu aib banget itu. Karena dipikirin, padahal begitu datang ke sana, itu beres cepat, sehari selesai gitu loh. Jadi tugas-tugas yang kita tunda, ciri-cirinya adalah tugas yang kalau kita pikirin itu berat. Entah kita ngerasa susah, entah kita ngerasa tugasnya terlalu besar, entah kita ngerasa tugasnya kompleks banget, entah tugasnya itu mengerikan, menakutkan, pokoknya kalau dipikirin berat aja, itu biasanya kecenderungan ditundanya besar. Padahal kalau tugas itu dikerjakan, belum tentu seberat ketika dipikirkan. Jadi tugas-tugas yang kita tunda itu sebenarnya hanya berat ketika dipikirkan, bukan ketika dikerjakan. Contoh nih, mau follow up calon pelanggan ya. Kan berat ya kadang-kadang ya, aduh nggak enak nanti kalau dianya nggak nyaman gimana ya. Soalnya yang WhatsApp kemarin aja belum dijawab, masa tak WhatsApp lagi sekarang? Nggak enak nanti deh. Itu dipikirin gitu ya. Tapi kalau nggak di follow up nanti beli ke orang lain gimana? Pikirin lagi, tapi nggak dikerjain. Padahal kalau dikerjain, Assalamualaikum teh, yang kemarin gimana? Udah gampang, ringan. Tetapi kita lebih suka dipikirin. Akhirnya sehari nggak di follow up, 2 hari nggak di follow up, 3 hari nggak di follow up, 4 hari nggak di follow up, sebulan nggak di follow up, baru terkumpul keberanian setelah sebulan, baru follow up. Iya teh, punten, saya tuh mau ngubungi teteh, tapi nomornya hilang karena HP-nya kereset. Akhirnya saya nyari penjual lain teh. Nah lo, siapa yang salah? Gara-gara kita nunda. Nundanya gara-gara kita mikirin bahwa nggak enak nanti kalau gini gitu gimana. Itu namanya rezeki dipatok ayam. Jadi
yang namanya penundaan itu benar-benar musuh dalam selimut, karena kita nggak sadar bahwa dia itu musuh. Kita nganggapnya itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Padahal efeknya banyak. Jadi efek-efeknya itu apa saja? Satu, jelas dari sisi prestasi, pencapaiannya pasti rendah kalau orang yang senang nunda-nunda. Dan ini udah ada risetnya. Mereka yang suka nunda-nunda, pencapaiannya rendah. Detailnya ada di buku ya. Yang kedua adalah sering merasa bersalah. Jadi begitu kita nunda sesuatu, biasanya muncul perasaan bersalah. Makin sering kita nunda sesuatu yang penting, makin sering kita merasa bersalah. Kalau perasaan bersalahnya itu sering numpuk dalam diri kita, lama-kelamaan, kepercayaan diri kita itu akan menurun. Kita jadi makin nggak pede. Jadi salah satu sebab, salah satu akar kenapa kita tidak percaya diri dalam satu hal, macam-macam ya halnya ya, dalam satu konteks tertentu, itu adalah karena kita suka nunda-nunda di daerah situ. Dan risiko terbesarnya adalah masalah-masalah jangka panjang. Nunda-nunda investasi buat dana pendidikan anak misalnya. Tiba-tiba anak udah gede, kita butuh duit gede buat kita nyiapin. Ada peluang bisnis bagus, butuh modal karena kita nggak pernah nyisihin uang untuk investasi. Peluangnya lewat begitu aja. Nggak bisa diambil. Nunda-nunda olahraga, nunda-nunda jaga pola makan, akhirnya kolesterol naik, berat badan naik, segala-galanya naik lah, tekanan darah naik, akhirnya begitu tua itu susah jalan, badannya ngerasa sakit-sakitan terus, dan sebagainya. Itu semuanya itu akumulasi gara-gara kita nunda hal-hal yang sederhana awalnya. Tapi karena ditunda terus, akhirnya masalahnya terakumulasi, jadi gede. Jadi penundaan itu nggak bisa disepelekan. Nah, pertanyaannya, sebelum ngobrolin solusi ya, solusinya nanti dikasih, insya Allah. Solusinya beli bukunya maksudnya gitu ya. Enggak, nanti dikasih solusinya, sebagian aja. Karena kalau dibahas semuanya panjang. Sebelum masuk ke solusi, sebenarnya yang dimaksud dengan penundaan itu apa sih? Karena banyak orang yang confused nih, bingung. Nggak bisa membedakan antara nunda-nunda dengan malas. Dianggapnya kita nunda-nunda itu karena kita malas. Dianggapnya nunda-nunda itu sama dengan malas. Padahal itu dua penyakit yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Menunda-nunda itu berbeda dengan malas. Orang yang menunda-nunda biasanya tetap kelihatan rajin. Nah, menarik kan? Kalau orang malas, ya jelas nggak rajin lah. Itu udah jelas lah. Bedanya apa? Malas itu pasif. Jadi aktivitasnya pasif. Rebahan, tiduran. Kalau nonton Korea itu aktif atau pasif? Itu aktif itu. Karena mikir dulu kan. Mau nonton apa ya hari ini ya? Milih-milih dulu. Ini Hometown Cha-Cha belum selesai nih. Apa lanjut sama yang lain dulu, apa balik lagi ke sini? Sementara penundaan itu aktif. Jadi seperti misalnya ada nih yang lagi ngambil S2 misalnya ya. Ada nggak di sini nih yang lagi ngambil S2?
Misal ada yang lagi ngambil S2, sudah tahu yang namanya tesis itu perlu dicicil, perlu cicil baca referensi. Referensinya udah disiapin, buku udah disiapin, udah dijejer lah. Tahu perlu dibaca referensinya supaya nanti pas bikin tesis gampang. Lalu tibalah saatnya, tibalah jadwalnya. Kalau tadi timnya Teh Muri jam berapa? Jam 8. Buat bedah buku gitu ya ya. jam 8 Nah, pagi. jam 8. Nah, kita juga misalnya ini si mahasiswi atau mahasiswa ini dia sudah jadwalkan oh, jam 8 saya baca referensi, nggak usah banyak-banyak deh, minimal 1 bab misalnya. Lalu duduklah, ambil referensinya, terus ngerasa berat. Aduh, kok berat gini ya bahasannya ya? Sebentar. Itu ada novel bagus. Saya baca novel dulu deh biar pemanasan gitu. Baca novel tiba-tiba udah sejam. Baca novelnya, nggak bisa berhenti. Nah, itu penundaan tuh kayak gitu tuh. Atau mau mengerjakan sesuatu. Mau bikin konten buat Instagram. Buka laptop, cari ide. Kok nggak mentok-mentok? Kok mentok ya? Idenya nggak keluar-keluar ya? Bentar. Cari ide dulu. Coba scrolling deh ke akunnya Teh Muri deh gitu kan. Buka, tiba-tiba udah sejam aja. Dari scrolling satu tempat, dia ada yang menarik lagi, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana. 1 jam tidak ada konten yang dihasilkan, hanya habis untuk scrolling. Nah, itu juga penundaan. Ya, contoh lainnya banyak lah ya, nggak perlu disebutin satu-satu. Cuma intinya penundaan itu adalah aktivitas aktif. Penundaan itu adalah aktivitas aktif ketika kita mendahulukan hal-hal yang sepele dibandingkan dengan hal-hal yang penting, dibandingkan dengan hal-hal yang berdampak besar pada hidup kita. Kita fokus pada hal yang sepele. Sehingga kalau misalnya ini misal aja ya. Ada 2 hal nih yang kelihatannya sama-sama penting. Yang pertama misalnya adalah mendampingi anak untuk belajar misalnya. Itu yang pertama. Itu aktivitas penting tapi rada-rada susah, benar nggak? Belum lagi kalau anaknya udah rada gede gitu ya. Matematika misalnya, terus kitanya juga matematikanya juga rada-rada kurang gimana gitu. Itu kita mikirinnya aja udah susah. Terus ada alternatif kegiatan lain, tugas lain yang lebih sederhana. Sama-sama penting, tapi lebih gampang, lebih sederhana. Misal ya, cuci piring deh. Piring numpuk. Padahal itu jadwalnya untuk dampingi anak belajar. Tapi kita memilih untuk cuci piring, itu juga masuk kategori penundaan. Jadi pokoknya nunda itu adalah ketika kita mendahulukan hal yang lebih mudah, lebih ringan, lebih menyenangkan, lebih sepele dibandingkan hal-hal penting yang biasanya memang susah, biasanya kompleks. Ngebina tim, susah nggak tuh? Susah ya? Lebih gampang jualan sendiri, bener nggak? Terus kita mendahulukan jualan sendiri aja deh, nggak usah mikirin ngebangun atau ngelatih tim. Itu namanya nunda itu. Karena kita milih kegiatan yang lebih mudah, kegiatan yang lebih sederhana. Nah, itu definisi penundaan. Detailnya ada di buku ya, baca sendiri tuh. Ada 1 bab khusus yang ngebahas itu. Jadi, ada berapa banyak hal yang ditunda dalam hidup kita? Kalau dipikirin, itu banyak. Dan sering ada 2 hal yang saingan, kelihatan sama-sama penting ya. Padahal ini jauh lebih penting,
Cuma karena ini susah, kompleks, ini lebih sederhana, lebih gampang, lebih menyenangkan, kita milih yang ini. Nah, itu udah nunda. Definisi nunda itu kayak gitu. Jadi milih kegiatan yang lebih ringan, yang lebih menyenangkan, yang lebih mudah dibandingkan dengan kegiatan yang kompleks, yang susah, yang memang sulit. Padahal hal yang susah, kompleks, sulit itu jauh lebih penting dan jauh lebih berdampak besar ketika kita melakukannya. Itu nunda. Nah, nanti di buku kitab anti penundaan, teman-teman itu akan dapat lembar aktivitas. Di lembar aktivitasnya itu nanti ada tuh buat ngecek kita itu biasanya nunda-nundanya daerah yang mana. Jadi ada lembar kerja semacam ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Coach. Kelihatan ya. Jadi Rumah tangga, penundaan itu macam-macam. Area rumah tangga, area kerja, ya sekolah, kuliah atau belajar, ada di area perawatan diri. Ada yang nunda-nunda me time? Alhamdulillah nggak nunda diet, Coach ya. Hari ini diet plus makan buah. Nunda-nunda di area hubungan, nunda-nunda di area keuangan, dan sebagainya. Banyak fenomenanya. Habis belajar tentang manajemen keuangan keluarga misalnya. Ih, mau diterapin, bagus. Tapi kan ini harus sama suami ya. Aduh, ngomong sama suaminya gimana? Mikir, kayaknya berat ngomong sama suami. Soalnya suami teh kalau diajak ngobrol tentang duit teh, mukanya langsung berubah. Oh, berarti saya perlu belajar komunikasi dulu. Akhirnya yang itu ditunda, kita belajar komunikasi dulu. Begitu belajar komunikasi, oh ternyata cara mengkomunikasikannya gampang ya. Ternyata cara mengkomunikasikannya cuma gitu aja ya. Tapi biar bisa gitu, kitanya harus bisa ngelola emosi dulu ternyata. Ya udah deh, saya tak belajar ngelola emosi dulu. Dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita itu nundanya dengan alasan merasa ilmunya belum cukup. Dan ini adalah salah satu akar dari penundaan. Merasa belum sempurna. Karena merasa belum sempurna, maka menunggu sempurna untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk memulai sesuatu. Merasa ilmunya belum cukup, akhirnya ditunda-tunda, sharingnya ke temennya, bikin kontennya ditunda. Merasa tulisannya masih jelek, belum bagus, ditunda untuk diposting. Sudah bikin naskah buku, merasa belum pantas, ditunda, nggak diterbitin. Dan seterusnya. Salah satu akar dari penundaan adalah kita merasa belum sempurna. Padahal yang namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Terus kita nunggu pengen sempurna. Emang kapan kita bisa sempurna? Manusia itu nggak sempurna. Jadi kalau kita nunggu untuk sempurna, ya kita nunggu bukan jadi manusia lagi berarti kan. Kan yang sempurna itu hanya Allah. Manusia itu nggak sempurna. Terus kita pengen jadi sempurna untuk bisa memulai sesuatu, untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Ya nggak masuk akal, nggak rasional. Nah, terus solusinya gimana? Udah 1647, harus masuk solusi. Kalau nggak nanti cuma ngerasa bersalah aja, nggak ada solusinya. Solusi yang paling utama, saya menyebutnya langkah ke nol nih. Jadi langkah ke nol, mulai dari nol ya. Langkah ke nol adalah memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kita nggak akan bisa move on dari kebiasaan menunda kita sebelum kita memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Maafin dulu. Terima bahwa kita memang pernah menunda,
banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah, kemudian memaafkan diri sendiri. Pada saat kita sudah menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala masalah dan perilakunya, maka kita akan bisa move on. Jadi yang ke-0 adalah maafkan diri sendiri dulu. Setelah itu baru lakukan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah ciptakan small win, kemenangan-kemenangan kecil. Misal kita nunda-nunda di area olahraga, ya udah mulai dari yang sederhana aja dulu. Bikin target, bikin rencana yang tingkat atau kemungkinan kita menangnya itu besar. Kemungkinan kita berhasilnya itu tinggi. Itu namanya small win. Jadi bikin targetnya jangan langsung, oke saya mau olahraga 30 menit setiap hari. Terlalu berat bagi yang tidak pernah berolahraga. Yang sederhana aja dulu, misal apa? Kayak saya jalan kaki 2 menit, misalnya gitu ya. Bisa nggak? Bisa, ya sudah, lakukan. Pada saat kita berhasil melakukan rencana, kita berhasil menang, kita berhasil mewujudkan targetan yang kecil tadi, kita akan nambah PD-nya. Itu yang pertama, jadi small win. Ciptakan kemenangan-kemenangan kecil dulu. Nggak pernah baca buku, nunda-nunda terus, bukunya masih dibungkus semuanya pakai plastik. Belum ada yang sobek. Ada yang udah disobek, belum dibaca. Ciptakan small wins. Baca 1 halaman bisa nggak? Aduh, nggak sanggup kayaknya, Mas. Kurangi 1 paragraf. Aduh, berat, Mas. Udah 1 kalimat deh. Jadi 1 kalimat aja. Ciptakan small wins. Nah, habis subuh saya baca 1 kalimat dari bukunya. Nggak apa-apa. Tapi itu dilakukan setiap hari. Itu menciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Belum mulai nabung, belum mulai investasi, mulai. Aduh, nggak punya duit, Mas. Adanya berapa? Cuma 1.000, ya udah 1.000 itu ditabung. Penghasilan saya cuma 100.000 sehari, Mas. Ya udah dari 100.000 ambil 1.000, 2.000, 3.000 untuk ditabung. Mulai dari yang kecil. Tetapi ketika kita sering mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil, kita akan makin pede. Ketika kita makin pede, nunda kita itu berkurang sedikit demi sedikit. Detail teknisnya ada di buku ya. Ini saya ngomong ini aja, ngomong cepat nih. Waktunya 10 menit lagi soalnya. Setelah kita melakukan small win, yang kedua adalah kita lakukan small improvement, peningkatan kecil. Kan tadi olahraganya mulai dari 2 menit, baca bukunya mulai dari 1 kalimat, kemudian investasinya mulai dari Rp1.000. Ya jangan terus-terusan di situ. Kalau sudah lancar. Berapa lama tahap sampai naik ke tahap 3 nih? Tahap 1 ke 2? Setiap orang beda-beda. Tetapi ketika kita sudah merasa cukup pede untuk dinaikkan targetnya, naikin aja. Meskipun misalnya baru seminggu gitu ya. Baru seminggu kok kayaknya enak ya, tak naikin deh. Nggak apa-apa. Ada mungkin yang butuh waktu agak banyak ya, misalnya 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan sebulan. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting ada improvement. Tingkatin, misal dari 2 menit olahraganya, naikin jadi 5 menit. Dari 1 kalimat, naikin jadi 3 kalimat. Dari Rp1.000 jadi 5.000. Buat small improvement, bahasa Jepangnya, bahasa sononya itu kaizen. Kaizen itu perbaikan kecil, tapi berkesinambungan, terus-menerus. Jadi kalau kita bisa melakukan peningkatan 1% setiap hari, itu dalam 1 tahun, itu peningkatannya
itu bisa sampai 38 kali. Kebayangkan, bayangin kita 38 kali lebih baik dibanding diri kita saat ini. Susah ngebayanginnya pakai penghasilan deh. Penghasilan saat ini dikalikan 38 akhir tahun nanti. Mau. Itu peningkatan 1% setiap hari. Wah, nggak sanggup 1% setiap hari, 1% setiap minggu. Bisa nggak? Oh, bisa tuh. Ya sudah. Masih bagus kok 1% setiap minggu itu. Jadi lakukan small improvement, peningkatan kecil, tetapi berkelanjutan. Jangan sekali ditingkatin terus. Sudah, tingkatin terus. Sampai ke titik ideal. Misal titik idealnya berapa? Oke, olahraga saya titik idealnya 15 menit sehari. Oke, nggak apa-apa. Olahraga 15 menit, kalau tepat olahraganya, itu sudah bagus. Baca bukunya, oke, ideal saya berapa? 1 bab aja deh setiap hari. Ya sudah, 1 bab setiap hari. Investasinya, angka idealnya berapa? Oke, angka ideal saya, investasi saya, misalnya 500.000 dalam seminggu. Ya udah, pakai itu. Nah, setiap orang punya angka ideal yang berbeda-beda. Nah, kita yang menentukan. Mas, lama dong Mas, mulainya sedikit, terus peningkatannya dikit-dikit. Saya mama langsung pengennya berubahnya langsung Mas, 360 derajat. Ya silahkan, asal dilakukan. Kebanyakan kita pengennya berubah langsung besar, tetapi kemudian mikirin perubahannya terlalu besar. Aduh, bisa nggak ya? Akhirnya nggak mulai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sampai guyonannya resolusi tahun 2021 adalah resolusi 2020 yang belum terwujud. Resolusi tahun 2020 adalah resolusi tahun 2019 yang belum terwujud. Resolusi 2019 adalah resolusi. Karena apa? Karena kadang-kadang kita netapin targetnya terlalu besar, rencananya terlalu kompleks, yang kita mikirinnya aja berat, sehingga melangkah pertamanya juga jadi berat. Berbeda kalau misalnya kita bikin target kecil, tetapi konsisten, istiqomah, itu akan melampaui mereka yang mulainya itu langsung langkahnya besar. Saya tiap hari itu nulis cuma 200 sampai 500 kata, tapi setiap hari. Dari 2016 sampai tahun ini, 7 tahun ya berarti ya, itu belum lepas minimal 1 buku setahun. Cuma berapa kata? 200 sampai 500 kata, tapi tiap hari. Lah, ada orang yang pengennya bukunya langsung selesai. Wah, saya mas 1 bulan selesai, Mas. Sehari saya nulis 10 halaman. Ya silahkan. Kalau sanggup. Baru nulis 1 halaman, udah habis idenya, udah bingung, terus ngerasa berat, aduh ini targetnya nggak kecapai, terus jadi merasa bersalah, kepercayaannya dirinya turun, akhirnya targetnya dilupakan. Itu banyak terjadi, gara-gara netapin targetnya terlalu besar. Bukan berarti targetan besar itu nggak boleh, boleh, asal kitanya sudah mampu, asal kita tahu breakdown-nya. Ini kalau saya breakdown itu perlu bagaimana. Ya, ini langkah yang kedua. Small improvement, peningkatan kecil. Yang terakhir adalah small reward, penghargaan yang kecil juga. Jadi kalau kita sudah berhasil mencapai kemenangan-kemenangan kecil, kita sudah berhasil melakukan small improvement, kasih reward ke diri sendiri. Reward-nya yang small aja, yang gampang, yang sederhana. Small dan simple. Misal olahraga 2 menit, yes. Dah nggak kayak gitu nggak apa-apa, itu udah reward gitu loh. Tapi nanti kemudian kita bikin reward tambahan. Kalau saya konsisten 30 hari, saya mau beli es krim yang agak mahal dikit boleh lah gitu misalnya gitu. Boleh. Atau kalau saya nulis berhasil menulis sekian halaman, saya akan nonton drakor berturut-turut 3 hari berturut-turut. Silahkan. Nggak apa-apa gitu.
tapi itu dijadikan reward gitu. Jadi kuncinya adalah hal-hal yang menyenangkan itu disimpannya di belakang setelah hal-hal yang tidak menyenangkannya selesai. Sehingga kita menikmati hal-hal yang menyenangkannya itu tanpa rasa bersalah. Karena hal-hal pentingnya itu sudah tertuntaskan. Jadi apresiasi ke diri sendiri. Small reward. Kasih rewards ke diri sendiri. Mau diet, apa nih? Waduh, kalau diet langsung yang begini susah nih. Jadi yang simpel apa, yang sederhana apa? Oke, saya berhenti makan habis maghrib, udah misalnya. Nggak apa-apa, mulai dari yang sederhana dulu. Tetapi itu berhasil dilakukan selama berapa hari berturut-turut, kasih reward ke diri sendiri. Bila perlu, rewardnya pakai cicilan, boleh juga. Kalau saya berhasil berhenti makan jam 6, saya akan ngenceleng 5.000 misalnya. Ngenceleng 5.000, 30 hari, 30 kali 5.000. 3 bulan, dikalikan 3, bisa beli baju baru. Itu reward buat diri sendiri. Jadi kita perlu kreatif nih, bikin rewardnya seperti apa, sehingga kita itu bisa mempertahankan nafas jangka panjang. Nah, alam 3 itu ada 11 teknik ya. Sendiri ya, nulis sendiri. Banyak kan bukunya, Coach. Olahraga 2 menit. Ya jangan sekarang, jangan nanti. sekarang ya. Olahraganya cuma 2 menit. Es krim. Ada 12, di sini ada 12 teknik. Di sini ada 12 teknik yang nanti teman-teman bisa terapkan. Pilih aja dari 12 teknik itu kira-kira yang cocok, yang bisa diterapkan yang mana. Nah, sementara sambil teman-teman nanti pikirin kapan mau belinya, jangan kebanyakan mikir juga ya, Mak ya. 3 ini aja dulu diterapin. Okay. Small win, small improvement, kemudian small rewards. Tapi sebelum itu dilakukan, maafin diri sendiri dulu. Karena kalau belum memaafin diri sendiri, melakukan yang simpel-simpel kayak gini juga tetap berat. Itu ya, tepat 17.00 saya kembalikan ke Mak Muri. Masya Allah. Terima kasih, Coach. Yang nolnya itu ya, Coach. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya ya? Memaafkan diri sendiri itu kan kalau minta maaf ke orang lain, memaafkan orang lain, itu kayaknya jauh lebih mudah dibanding memaafkan diri sendiri, Coach. Nah, kita mulai dari yang nol dulu nih, Coach. Gimana sih sebenarnya teknisnya nih, Coach ya? Memaafkan diri sendiri itu sebenarnya harusnya bagaimana sih, Coach? Gampang di mulut, susah di praktek. Ya, ini saya kasih prosedur aja ya, prosedur yang simpel. Sebenarnya kalau teman-teman punya buku saya yang Mindful Life, sayangnya buku ini udah nggak ada gitu aja ya. Nah, itu dia tuh. Kenapa nggak cetak lagi sih, Coach? Saya lagi narik apa namanya, kontrak kerjasama dengan penerbit yang lama. Oke. Diterbitin sendiri. Berarti nanti akan siap cetak ulang ya? Ya. Asik. Karena bukunya udah jadi kan, tinggal dicetak aja. Cuma perlu diurus dulu ininya, pemberhentian kontraknya. Jadi di buku ini tuh ada tuh teknisnya, bagaimana memaafkan diri sendiri. Saya bahas ringkas saja deh. Yang pertama, jelas minta maaf. Minta maaf sama Allah karena kita nggak amanah dengan diri sendiri, nggak amanah dengan diri kita. Itu dulu, minta maaf dulu. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian adalah menerima diri kita apa adanya. Diverbalkan aja nggak apa-apa. Apapun yang terjadi di masa lalu, saya menerima diri saya apa adanya. Saya menerima kesalahan saya di masa lalu, saya menerima perilaku saya di masa lalu, saya menerima penundaan-penundaan yang pernah saya lakukan di masa lalu. Saya terima semuanya. Dan atas semua itu, saya memaafkan diri sendiri. Udah gitu aja, simpel, sederhana. Jadi bisa habis sholat, kita istighfar, kemudian secara verbal, ya kita menerima diri sendiri,
kita memaafkan diri sendiri. Mungkin butuh waktu, beberapa waktu. Perhatikan, jangan nunggu sempurna. Oke, saya sudah memaafkan. Mbak Dini yang kuning, oh yang kuning bukunya self coaching ya, itu aku udah baca itu bukunya self coaching itu, aduh masya Allah, I'm falling in love sama buku yang self coaching itu ya, aku rekomendasiin banget sih sebenarnya. Mohon maaf ini melenceng ini ya, buku yang kuning mah itu keren banget, kan salah punya buku yang kuning nggak sih? Buku yang kuning yang self coaching itu asli ini buku kesukaan aku banget di antara bukunya Coach Aji yang aku punya. Mohon maaf ya Coach, buku yang hypno writing aku tidak rekomendasikan, itu puyeng ya. Mendingan baca buku self coaching sama hypno selling, itu aku rekomen banget gitu. Nah, ada nggak masalah? Nah itu tuh kalau buku hypno selling di timnya Mak Muri udah pada lecek Coach. Karena ini Mohon udah maaf berapa ya Mak tangan. Muri ya. Oh, namanya itu juga udah buku pertama. Buku pertama pasti nggak enak dibaca. buku ya hypno writing tuh aku ini lagi direvisi kok, lagi direvisi asik. supaya lebih enak dibaca. Bukan nggak enak sih Coach, cuma otak aku nggak nyampe Berat. aja. Berat memang. Saya juga ngerasa kok. Tuh Mbak Heiko Mbak Hesti punya ya itu ya, berat ya. Nah yang ringan itu hypno selling, terus sama kalau menurut aku self coaching itu kan kalau hypno selling itu kan lebih ke bisnis ya. Self coaching itu bagus banget Mak buat kita sebagai ibu ya, asli bagus banget. Buat aku sebagai ibu, buat aku sebagai istri, buat aku sebagai pemimpin bisnis gitu kan ya. Buat aku yang ngebangun tim itu kepake banget gitu. Jadi self coaching itu bukan hanya kepake buat bisnis, karena itu mau bukan buku bisnis ya, tapi buat pribadi aku, buat aku sebagai gimana aku bisa mengcoaching anak aku kalau aku tidak bisa mengcoaching diri sendiri gitu. Dan itu jadi kepake banget buat coaching tuh kayak gini ya, self coaching tuh kayak gini. Jadi bagi aku tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang aku dulu kayak merusak diri sendiri dengan salah mengarahkan diri gitu. Jangan sampai aku sebagai ibu itu kayak salah gitu ke anak-anak, itu kepake banget. Terus kadang juga buat ke suami ya, supaya kita jadi partner diskusi yang enak sama suami kita, kemudian suami saya ya, suami masing-masing ya, mohon maaf. Terus aku ke tim Coach, kan aku kan masih megang marketing sama selling, nah aku punya tim nih. Nah itu kepake banget tuh untuk aku menjadi coach-nya mereka. Coach itu bukan berarti coach bisnis ya, tapi coach dalam pribadinya mereka gitu. Gimana aku tidak menjatuhkan mereka, gimana aku, ternyata selama ini aku tuh hanya meng-coaching teknik-teknik jualan, tapi aku tidak meng-coaching inner self. Mau jadi tahu inner self ya, gara-gara baca buku self coaching. Itu recommended banget tuh ya. Nah, setelah itu yang juga harus teman-teman baca, tadi sudah di review ada 3 supaya tidak menunda ya, itu aja bismillah udah bisa kita praktekin ya teman-teman, jangan ditunda untuk mempraktekkan. Dan ternyata ada 12 caranya ya, ada 12 caranya. Terus yang aku tahu Coach, setahu aku nih, si buku buku anti penundaan itu masih harga promo dengan paksa. Mohon maaf ya Coach, aku paksa untuk minta harga promo, ya nggak sih Kak Salwa? Ya betul, kamu. Jadi masih ada harga promo nih. Kalau misalkan untuk kitab anti penundaan itu cuma 99.000. Luar biasa, tidak akan menunda lah, cuma 99.000. Ini tolong jangan disebarluaskan ya harganya ya. Nanti yang lain-lain pada ribut, kayaknya di luar lebih dari ini deh harganya deh. Oke, siap. Teman-teman, khususan ini. Oh iya, mohon jangan disebarkan, jangan diposting harganya. Teman-teman yang lain mau just tip sama teman-teman boleh, tapi japri-japri aja ya kalau yang diposting, karena harganya di luar sana sudah lebih dari 99.000. Jadi 99.000 ini adalah harga launching sebenarnya ya, karena Mak Muri baik hati, kece, mama pasukannya banyak ya, jadi aku ngerayu banget gitu ya sama Coach Haji. Coach, kasihan lah ini mama ya gitu ya, nih soalnya nih di masa-masa anak-anak udah pada mau sekolah lagi Coach. Dan lucunya gini nih Coach, curhat nih mama ya, kan anak-anak kan tadinya online Coach ya, terus sekarang offline. Itu seragam udah ngatung, sepatu udah sempit, Coach, mohon maaf ya.
lupa naruh pensil dan sebagainya, akhirnya jadi beli sepatu, beli seragam, beli tulis. Jadi karena kondisi emak-emak nih lagi keluar duitnya banyak, Coach, jadi makanya aku ngerayu nih, Coach Aji, boleh ya, Coach ya? Masih harga 99.000 harga launching, boleh ya? Ya, boleh. Khususon ini, khususon. Alhamdulillah. Mak, rezeki ya, Masya Allah ya. Rezeki. Nah, itu sudah ada linknya, silakan. Untuk buku Kitab Anti Penundaan, cuma 95.000 aja harga launching. Kemudian self-coaching-nya cuma 179.000 plus bonus template design, asik. Buku hypnoselling-nya 185.000 saja. Nanti kalau beli 3 tuh ada bonus lagi nggak? Total 3 buku berapa? Hitung aja mah pakai kalkulator ya. Langsung aja klik ke linknya itu dan minta tolong banget untuk tidak disebarluaskan untuk harga yang Kitab Anti Penundaan. Karena launching itu udah 2 bulan yang lalu. Jadi ini tuh harusnya kalau teman-teman cek di Gramedia atau di toko-toko yang lainnya itu udah harga normal. Free ongkir enggak? Free ongkir kalau teman-teman beli buku BOAP. Kalau tidak beli buku BOAP maka harga normal. Atau free ongkir tapi harganya normal ya, 150.000. Nanti free ongkir deh. Kalau nggak mau 99.000 bayar ongkir ya. Mama emang udah dikasih diskon masih nangor aja ya. Oke. BOAP udah punya, mantep. Self coaching diskon dong, itu udah diskon sayangku, cintaku, itu sudah harga diskon semuanya. Pokoknya kalau beli buku di Makmuri, kalau nggak diskon, aku suka ngomel ke itunya, ke penerbitnya, aku rayu-rayu gitu ya. Buat emak-emak kasihan atuh, mama teh urusan dapurnya mahal ya, harga gas naik lagi ya, nah gitu biasa. Alhamdulillah ampuh Bu. Oke, Kak Salwa, ini teman-teman absen nggak sih yang ikut kelas hari ini? Untuk sekarang enggak nih, Mbak Muri. Oh, enggak ya. Ayo, ada di grup KBM. Oke, nanti sekali ngasih resume ya. Silakan teman-teman langsung aja diklik linknya. Nanti linknya keburu hilang. Karena itu link kalau mau dapetin harga diskon. Nanti kalau beli di luar itu, nanti nggak dapat harga diskonnya. Mak, diskon lagi dong, baru langsung beli 3. Siap. Nanti dapat cat bibirnya Mak Muri lah. Ih, kamu teh malah ini ya. Itu udah ada harga diskon, sayangku. Oke, ini sudah mau menuju maghrib di daerah tertentu ya. Terima kasih banyak Coach Aji. Aku udah dapat bonus lagi tadi bahwa bagaimana cara memaafkan ya. Memaafkan pertama, memaafkan dulu kepada pemilik diri ini, kemudian menerima diri kita sendiri, habis itu kita memaafkan dan tidak menunda. Berarti jangan nunggu sempurna karena yang sempurna itu cuma Allah. Teman-teman hari ini nih udah dapat ilmu apapun hari ini, dapat di grup KBM dari Kak Salwa, dapat ilmu apapun langsung praktekin. Nggak usah nunggu kelas-kelas berikutnya baru dipraktekin. Nggak usah ngumpulin materi, karena materi tidak akan terkumpul. Karena ilmunya Allah itu sejagat raya luas banget. Nggak akan ada habisnya kalau kita ngumpulin ilmu. Tapi belajar 1, praktekin 10, praktekin 100, besok belajar lagi 1 lagi, praktekin lagi 10 lagi, 100 lagi gitu. Nah, yang uniknya nih teman-teman, tadi salah satu yang membuat kita menunda adalah mungkin kita belum nunda praktek, tapi nunda belajar. Nah, ini tips dari aku nih. Aku cuma memang nggak sanggup untuk duduk manis lama gitu ya, karena udah kepikiran anak, udah kepikiran closingan, udah kepikiran karyawan, udah kepikiran kucing aku belum dikasih makan ya gitu ya. Jadi aku sifatnya random. Nah, jadi ini aku yang penting aku harus nambah ilmu nih hari ini nih. Aku cek di rak buku gitu, aku ambil salah satu dan aku buka secara random. Itu izin Allah pasti kepake aja ilmunya gitu. Jadi teman-teman yang udah punya koleksi bukunya Coach Aji nih, bingung nih mau yang mana dulu gitu kan nih, ambil aja ambil random baca nih. Oh, setengah halaman saya dapat gitu ya, setengah halaman. Apa insight ini dapat dari sini? Nah, ini rahasia aku nih ya. Kenapa aku rajin bikin konten? Nah, jadi aku ambil buku, aku buka random, kemudian aku baca nih 1 halaman, kadang nggak nyampe 1 halaman tuh udah dapet kayak insight gitu. Oh, nulis ini nih kayaknya seru nih gitu. Tapi saat itu juga langsung ditulis, langsung dipraktekin, langsung bikin konten, langsung ditambahin, oh kita ada ini sebagainya. Langsung posting gitu. Jadi jangan cari ide, kumpulin insight-nya, nanti postingnya kapan, jangan. Langsung aja gitu. Ya. Jadi baca buku pun jangan nunggu selesai ya. Kalau transfer harus sekarang biar dapat diskonnya, buruan ke CS Maya kalau nggak salah namanya ya. Setelah itu yuk baca yuk random. Dan kalau nggak salah nih teman-teman, Kak Novi mana Kak Novi? Kita tuh masih punya grup yang isinya adalah fans clubnya Coach Aji.
Ini mama liar ya. Ada Coach Aji. Jadi ini grupnya, ada nggak yang mau masuk grup fans clubnya Coach Aji? Fans clubnya dalam artian kita tuh ngebahas hal yang baik-baik ya. Nama grupnya itu No Baper. Wih, mantap ya. Ya, nama grupnya itu No Baper. Itu tuh Mbak Rina tuh ya. Grup No Baper Coach namanya. Jadi di situ tidak boleh berkeluh kesah, di situ saling menguatkan. Kita nggak ngomongin omset di sana Coach, kita ngomongin kayak tentang semangat pagi, terus pokoknya saling menguatkan. Ada yang curhat tapi yang lainnya langsung menimpali dengan semangat yang luar biasa. Seru banget itu. Udah pada masuk tuh. Nah, itu tuh Coach tuh. Mbak Rina, Mbak Ziva itu fansnya Coach Aji tuh. Mbak Yani belum masuk ya. Ini sebenarnya klub rahasia ya, klub rahasia. Cuma ada satu klub dan ini terbatas grupnya. Ini berapa orang ya di sininya? Oh, Hadi sayang banget nih ya. Sayang banget orangnya segini, muat gak ya di grupnya? Kak Novi mana Kak Novi? Kak Novi tolong copasin dong linknya. Tuh, Mbak Prati, Kak Novi coba tolong copasin. Kamu ada grupnya kan? Ada, oke, nanti aku kopasin link grup No Baper. Jangan dicopasin di grup KBM, nanti pada ikut semua. Ini khusus yang udah pernah dengar petuahnya Coach Aji, biar sevibrasi. Nanti aku males sama orang-orang yang suka ngeluh soalnya. Aku kasihin link Zoom-nya sekarang berarti. Link grup ya, sekarang. Di Zoom sekarang. Ya. Oke, nah ini karena kita mau ngomongin Coach Aji, jadi Coach Ajinya kita suruh pulang dulu ya. Coach Aji, terima kasih banyak. Sehat selalu, berkah ilmunya. Kami tunggu buku ke-8-nya ya, Coach Aji ya. Sami-sami Teh, hatur nuhun. Sami-sami, sehat selalu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Silakan Coach, Mama mau rumpi dulu. Terima kasih. Nah, ayo Mak, tunggu ya. Tunggu Kak Novi share link-nya. Jadi di situ sebenarnya nggak sengaja sih grupnya. Jadi waktu pertemuan dengan Coach Aji yang sebelumnya itu tentang self-coaching. Wah, itu Masya Allah keren banget tuh materinya tuh. Nah, itu teman-teman tuh ya. Nah, silakan masuk ke link itu dan tidak disebarkan. Karena ini linknya, grupnya cuma satu, aku nggak mau banyak-banyak. Nah, di grup ini kita saling berbagi energi gitu ya. Boleh curhat tapi nanti teman-teman yang lain nimpalin gitu ya. Sebenarnya sih jangan curhat sih, kayak kita saling mengingatkan aja gitu. Jadi aku mau banget ngejaga di situ. Ya aku tahu teman-teman punya banyak grup gitu kan ya, tapi di grup ini kita nggak bahas bisnis, kita mau benar-benar bahas tentang energi gitu ya, bahas supaya lebih pada semangat lagi, bersyukur lagi, nggak ngeluh, apapun yang terjadi ya hadapin saja kayak gitu. Oke, nah itu sudah ada linknya 2 ya. Jadi untuk kitab arti penundaan cuma 99.000, self coaching gratis template, hypnoselling gratis template. Kalau kitab anti penundaan karena udah harga diskon ya, harga diskon itu harga launching itu ya. Sekarang teh harganya berapa sih harga normalnya Kak Novi? 149.000 Teh Hani. Harga aslinya 149.000. Karena dicolek-colek sama Mamuri ya penerbitnya, jadi boleh 99.000. Tapi tolong jangan disebar teman-teman ya. Gitu. Siap, Mbak Neni. Terima kasih teman-teman. Silakan yang mau join grupnya langsung brudul nih, langsung pada masuk ya ke grupnya silakan. Kemudian yang mau info gratis free template-nya ataupun yang mau harga diskon kitab anti penundaannya, silakan ke link tersebut. Gitu ya, Kak Salwa ya. Nah, sambil menunggu, Kak Salwa ada door prize nggak sih? Boleh. Mau ada door prize nih. Iya, tapi udah banyak yang live ya, biarin deh. Iya, belum rezeki yang udah live ya. Ma, yang masih ada di Zoom, ada yang mau door prize enggak? Kalau enggak apa-apa. Aku juga mau makan, lapar. Tapi kalau ada yang mau door prize boleh ya. Jadi, aku tuh sambil sembunyi-sembunyi, aku tuh sambil makan, aku lapar pemirsa. Aku tidak mau menunda diet ya, jadi aku tidak ngemil yang karbo-karbo, aku makannya buah. Mau. Silakan Kak Salwa sambil bantu dicopasin itu tuh. Yang tadi saya bantu Mbak siapa tuh yang maksud yang ketinggalannya? Iya. Oke, kita kuis ya. Jumat Mubarak. Biar tambah berkah, amin. Apa Kak Salwa kan nggak ada absen ya pertanyaan ya? Ya, pertanyaan boleh Mamuri. Siapa yang kasih pertanyaan? Teh Hani.
Teh Hani boleh. Aku ya, kalau aku pertanyaannya susah. Ya, pertanyaan susah. Bener nih, aku pertanyaannya. Ini untuk ngecek seberapa teman-teman small winning aja sama Istaria. Belum, bukan itu pertanyaannya. Wah, internet aku mati nih. Internet aku mati nggak ya? Cek. Mati ini. Ya, freeze internetnya. Nah, ini udah muncul lagi ya. Sudah ya? Nah, itu sudah muncul lagi nih. Oke. Baik, pertanyaannya adalah gampang banget. Adik, Kak Salwa dengar suaraku nggak? Ada yang bisa dengar suaraku kah? Dengar ya? Oke, siap. Pertanyaannya adalah, apa nama brand Makmuri yang menyediakan jasa template konten Instagram? Kerucup. Kenapa ada Yuki? Adiknya Yuka. Wih, mantep ya, rame nih, Masya Allah. Siapa yang menang nih, Kak Salwa? Kalau di sini dilihat dari yang pertama ini. Ada Yukata. Kenapa ada Yukata ya? Kak Salwa, yang benar satu kata atau dua kata sih, Kak Salwa? Untuk aku yang punya brandnya bingung deh. Yuka 2, Teh Hani. No. Saya udah jawab nih. Yang benar Yuka atau Yuka Indonesia yang benernya? Yang betulnya Yuka Indonesia. Ya. Oke. Yang betulnya Coba Yuka ya. Teh Hani. Tapi yang didaftarinnya di HKI Yuka ya? HK-nya Yuka. Jadi Yuka sebenarnya, tanpa kata Indonesia sebenarnya. Oke. Ini Coba jangan satu-satu. Jadi sebenarnya Yuka ini aku udah daftar Haki ya. Nah, di daftar Haki itu namanya Yuka. Tapi karena akun IG-nya udah ada yang pakai, jadi aku pakainya Yuka Indonesia gitu. Nama akunnya Yuka Indonesia. Tapi secara mereknya, daftar Hakinya yang officialnya itu Yuka. YUUKA. Siapakah pemenangnya? Oke, kalau ini mau langsung diumumin nih, Teh Hani. Boleh, siap. Udah maghrib nih. Yang pertama jawab dengan benar juga ada username Zoom-nya Salma Mut. Yeay. Selamat untuk Ma Salma Mut yang menjawab dengan benar. U-nya 2, A-nya 1. Bukan Yuki, bukan Yukata ya. Mak Salma Mut, selamat ya sayangnya. Dapet hadiah surprise box. Silakan nanti hubungi tim Yuki ya. Kan ada Yuki tuh. Nah, Yuki itu nama adminnya, Ma. Ya, nama adminnya Yuki.
nama brandnya Yuka gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat semuanya. Terima kasih sudah rumpi bareng Mak Muri dan juga Coach Adi dan juga Kak Salwa. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Sehat selalu teman-teman ya. Memudahkan segala urusannya, lancar usahanya, lunas utangnya, terkabul semua impian-impiannya. Mohon maaf lahir batin. Kami dari komunitas bisnis muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Muri.